Salam, selamat pagi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Selalu kita menjadi kuat ketika kita terus-menerus bergantung kepada Tuhan. Pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama menjadi orang Kristen yang cukup bersama-sama dengan Tuhan. Dalam sebuah hukum fisika dituliskan tekanan itu berbanding lurus dengan sebuah gaya. Artinya, kalau gaya kita makin hari makin besar, maka tekanannya makin berat. Demikian juga kalau kita bicara atau kita refleksikan dengan kehidupan kita, semakin kita banyak gaya di hidup kita, semakin besar tekanan-tekanan yang akan kita hadapi. Baik itu tekanan-tekanan psikis, baik itu tekanan-tekanan omong-omongan dari dunia sosial kita, atau apapun juga, tekanan kita akan menjadi berat. Karena semakin kita banyak gaya, tuntutan-tuntutan itu semakin besar juga dalam hidup kita semuanya. Hari ini mari kita belajar bersama-sama bagaimana kita menjadi cukup bersama-sama dengan Tuhan Allah kita. Banyak orang meningkatkan gaya hidup mereka supaya mereka semuanya mendapatkan status sosial yang tinggi, mendapatkan prestis, mereka mendapatkan penghormatan, mereka dianggap sukses, mereka dianggap berhasil, dianggap orang kaya. Pada dasarnya, orang-orang yang meningkatkan gaya hidup mereka, sebenarnya mereka tidak memiliki apapun juga dan mereka kehilangan sesuatu kekayaan di dalam hidup mereka. Apa itu? Rasa cukup. Hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana kita bisa membangun rasa cukup bersama-sama dengan Kristus Yesus kita. Paulus mengajarkan kepada Timotius bagaimana Timotius harus mengambil sebuah esensi di balik sebuah ibadah, yaitu rasa cukup yang membuat dia pada akhirnya akan memiliki tingkat kepuasan hidup ketika dia bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa membangun rasa cukup bersama-sama dengan Tuhan? Yang pertama adalah bangun ibadah kita di atas dasar ketulusan tentang pembentukan karakter kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dalam 1 Timotius ini ada banyak orang-orang yang beribadah. Mereka ingin mengetahui tentang kebenaran-kebenaran kekristenan. Tetapi ternyata kebenaran-kebenaran kekristenan yang mereka ketahui bukan dipakai untuk membuat mereka makin berubah, bukan dipakai untuk mengoreksi diri mereka, bukan dipakai untuk membangun sistem nilai kerajaan surga di dalam hati pikiran mereka, tetapi dipakai untuk menyerang seseorang yang tidak sesuai dengan akidah, iman, kepercayaan, atau pemahaman dia. Akhirnya, kebenaran firman Tuhan itu dipakai menjadi satu senjata untuk membunuh, menikam, menghancurkan, dan menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Nah, Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa Timotius harus fokus di dalam setiap ibadah itu mencari kebenaran, tapi kebenaran yang memerdekakan dia, kebenaran yang memperbaharui dia, kebenaran yang mempertobatkan dia, kebenaran yang membentuk kesucian dalam pikiran, dalam hati, di dalam hidup, kebenaran yang membuat dia makin hidup sama seperti Kristus, kebenaran yang menolong orang lain, kebenaran yang mengangkat orang lain. Tuhan Yesus di dalam Wahyu, dia memberikan satu kritikan pedas kepada salah satu jemaat Efesus. Dia memang memuji awal-awalnya. Aku memuji engkau karena engkau berpegang kepada satu kebenaran pengajaran yang sehat. Tetapi aku juga mengkritik engkau karena di balik kekuatan mereka semuanya untuk mereka mempertahankan kebenaran-kebenaran yang betul-betul nyata, yang betul-betul real, tapi mereka akhirnya dikuasai oleh kuasa legalis. Bagaimana mereka menghakimi orang lain, bagaimana mereka kehilangan belas kasih, bagaimana mereka kehilangan cinta kasih, sehingga kebenaran itu dipakai untuk menghancurkan orang lain, dan mereka tidak bertumbuh di dalam cinta kasih seperti Kristus di dalam kebenaran. Seharusnya semakin kita memiliki pengajaran yang sehat, pengajaran yang pengajaran yang betul-betul bagus dan benar, itu berbanding lurus dengan pembentukan karakter, berbanding lurus dengan pembentukan kasih, berbanding lurus dengan pembentukan kelemah lembutan. Sehingga waktu kita melihat orang-orang yang tidak berdiri dalam pengajaran yang kebenaran, tidak berpegang kepada pengajaran kebenaran, kita makin mendekati mereka, kita makin mengasihi mereka, kita makin menolong mereka semuanya untuk mereka berdiri pada satu kebenaran yang membangun kehidupan cinta kasih. Kapan kita merasa cukup? Ketika kebenaran itu mengolah diri kita. Kapan kita merasa cukup bersama dengan Tuhan? Ketika kebenaran itu mengoreksi kita. Ketika kebenaran itu kemudian menilai hidup kita, menguji kita semuanya, memetani hidup kita semuanya. Itu yang akan membuat kita merasa cukup. Karena
kemampuan pertumbuhan kedewasaan karakter kita kepada Kristus itu yang memampukan kita berbuah-buah roh. Dan akhirnya buah-buah roh membentuk karakter kita. Jikalau karakter kita itu menjadi karakternya seperti Kristus, pasti dibangkitkan bahwa hidup kita semuanya akan merasa cukup. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi cukup bersama-sama dengan Tuhan kita semuanya? Yang kedua adalah bangun ibadah kita di atas dasar ketulusan pengabdian untuk tidak mencari sebuah keuntungan. Paulus menasihatkan kepada Timotius bahwa ibadah itu bukan merupakan sebuah transaksi jual beli jasa, bahwa ibadah itu bukan merupakan sebuah transaksi jual beli apapun juga, sehingga pada akhirnya kita mencari keuntungan-keuntungan di balik pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Ada sesuatu yang miris hari-hari ini, Bapak Ibu yang kekasih Tuhan, dibandingkan dengan kekristenan awal-awal. Orang zaman dulu, zaman kekristenan awal, atau zaman-zaman 80, 90, mereka melayani di ibadah, mereka melayani di gereja, siapapun juga. Baik itu WL, baik itu pemain musik, baik itu adalah orang-orang kolektan atau majelis apapun juga, mereka melayani karena mereka ketulusannya. Mereka melayani karena mereka mengabdi kepada Tuhan. Mereka melayani karena mereka digerakkan oleh cinta kasih kepada Tuhan. Tapi hari-hari ini banyak orang melayani, banyak orang beribadah, karena itu dijadikan sebagai sumber untuk mencari keuntungan pribadi mereka. Ada begitu banyak orang-orang melayani karena di sana yang dikejar adalah bagian-bagian dengan PK, persembahan kasih, uang. Jadi orang melayani ukurannya didapatkan adalah berapa banyak uang yang dia dapat. Berapa banyak kemudian keuntungan yang mereka terima. Hari-hari di COVID-19 ini, ada begitu banyak hal-hal yang harus disadarkan lagi, dipulihkan. Orang-orang yang dulu mereka mengandalkan pelayanan di bidang musik, mereka melayakan pelayanan di bidang-bidang WL, singer, dan guru sekolah minggu apapun juga. Di pelayanan itu karena mereka mendapatkan uang, dapatkan keuntungan untuk pribadi. Sekarang mereka tidak mendapatkan tempat dan posisi lagi. Semua ini bukan sesuatu yang buruk. Semua ini adalah cara Tuhan memulihkan ketulusan kita, memulihkan pengabdian kita, memulihkan cinta kasih kita kepada Tuhan. Kalau ibadah kita itu bukan didasarkan pada keuntungan pribadi, itu yang akan membuat kita tulus. Mau kita dapat, mau kita tidak dapat, kita tidak akan terprovokasi hati kita menjadi jahat, menjadi marah. Kalau kita dikasih, puji Tuhan. Kalau kita tidak dikasih, puji Tuhan. Kalau kita tidak diperhatikan, puji Tuhan. Kalau kita pun tidak diperhatikan dalam pelayanan, puji Tuhan. Kalau kita tidak dipuji, puji Tuhan juga. Tidak dipuji pun, kita puji Tuhan. Kalau orang menghormati kita, puji Tuhan. Kalau kita tidak dihormati, puji Tuhan. Jadi, kalau kita bicara tentang ibadah disertai dengan rasa cukup di dalam Tuhan, di sana itu dibangun kerangka ketulusan, bukan transaksi jual beli yang mendatangkan keuntungan. Kalau kita bicara keuntungan di dalam gereja, bukan hanya kita cari uang. Ada orang pelayanan cari pujian, ada gila hormat, ada gila posisi, ada gila keterkenalan, ada begitu banyak. Dan itu yang akan membebani. Dan itu yang akan membuat kita kemudian memiliki tuntutan-tuntutan besar. Baik itu kepada gereja, baik itu kepada Tuhan, baik itu kepada jemaat, baik itu kepada diri kita sendiri. Kalau kita memiliki rasa cukup di dalam ibadah kita semuanya, tidak menempatkan ibadah itu menjadi proses transaksi jual beli. Di sana kita mendapatkan uang, di sana kita mendapatkan pujian, di sana kita mendapatkan kekuasaan, di sana kita mendapatkan penghormatan, harga diri, gila hormat. Maka itu akan membuat kita tidak akan merasa cukup. Kalau kita punya rasa cukup, Bapak Ibu, kita tidak akan memakai transaksi jual beli dalam pelayanan-pelayanan atau ibadah-ibadah kehidupan kita semuanya. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa memiliki rasa cukup bersama-sama Tuhan di dalam ibadah kita semuanya. Yang ketiga adalah bangunlah ibadah kita di atas ketulusan, kebutuhan, keperluan kita, dan bukan kepada keinginan-keinginan kita semuanya. Paulus berkata di dalam 1 Timotius pasal yang ke-7, katakan, asal kita punya makanan, asal kita punya pakaian, asal kita punya tempat tinggal, itu sudah lebih dari cukup. Hidup itu sebenarnya sederhana kalau kita fokus kepada kebutuhan atau keperluan kita semuanya. Tetapi hidup menjadi punya harga nilai yang mahal, high class, ketika kita menaikkan gaya hidup kita atau keinginan-keinginan besar kita. Ingat, semakin gaya hidup kita semakin besar, maka tekanan yang akan kita hadapi semakin besar juga.
Jadi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Paulus ingin mengajarkan kepada kita semuanya. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, hal yang harus kita fokus di dalam setiap pekerjaan-pekerjaan ibadah kita adalah meminta kepada Tuhan untuk Tuhan memberikan kepada kita semuanya keperluan-keperluan yang sesuai dengan dasariah kebutuhan kita. Jadi dasariah kebutuhan kita itu adalah sandang, pangan, dan papan dalam hidup kita semuanya. Itu ada, puji Tuhan, itu merupakan sesuatu yang membangun rasa cukup dan kepuasan di dalam hidup kita semuanya. Kalau Tuhan masih mengizinkan kita untuk kita memiliki sesuatu yang sangat sederhana, syukur itu semuanya. Jangan kita memberi dan membangun kerangka kepentingan kita lebih besar, sehingga besar pasak dibandingkan dengan tiangnya. Pengeluaran-pengeluaran lebih besar dibandingkan pendapatan yang kita dapat. Itu yang membuat kita semuanya mengalami tekanan-tekanan di dalam hidup kita semuanya. Ada seseorang yang berkata kepada saya begini, kita menjadi orang Kristen harus bijaksana. Kalau kamu belum punya mobil, mari kamu coba punya hikmat dari Tuhan. Mulai ajukan KPR, melalui ajukan pinjaman kepada bank supaya kamu punya mobil. Kalau kamu belum punya rumah, ya ajukan supaya kamu punya KPR di bank sehingga kamu punya rumah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya tidak menyalahkan itu semuanya. Kalau kita bisa benar-benar bisa memastikan bahwa kita bisa membayar itu semuanya, it's okay, itu tidak masalah. Tetapi ada banyak orang yang tidak memiliki kapasitas dalam bagaimana keuangan dia. Banyak orang yang tidak memiliki kapasitas di dalam rangkaian dari akuntabel keuangan dia memaksakan diri dia. Sehingga akhirnya itu menyulitkan di dalam hidup dia. Ingat baik Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, jangan pernah kita memperbesar keinginan kita dibandingkan dengan keperluan kebutuhan kita semuanya. Kalau Paulus berkata kepada kita semuanya, mari kita fokus untuk kita mengejar kebutuhan-kebutuhan kita dibandingkan dengan keinginan. Itu bukan artinya itu yang akan memandulkan potensi kemajuan-kemajuan kita. Bukan. Jalani hidup kita seperti normalnya. Kita mengejar kebutuhan-kebutuhan, kalau Tuhan memberkati kita semuanya, untuk kita kemudian memperbesar wilayah-wilayah, untuk kita menjadi lebih besar lagi, it's okay, tidak masalah. Tapi jalani itu semuanya dengan normal. Jangan memaksakan diri kita, memperbesar wilayah keinginan kita, sehingga kita menjadi orang yang gila prestis, gila hormat, sehingga kita menjadi serakah, kita menjadi rakus, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan-tujuan keinginan kita semuanya. Itu yang dilarang. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita membangun hidup yang cukup bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita akan nikmati damai sejahtera ketika kita merasa cukup. Dirasa cukup bersama-sama dengan Tuhan, di situ kita akan menikmati kepuasan hidup yang luar biasa. Amin. Mari kiranya kita terus-menerus tumbuh di dalam rasa cukup bersama-sama dengan Tuhan kita, sehingga kita menjadi puas bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena kami diberkati oleh firman-Mu. Firman-Mu mengajar kepada kami semuanya untuk kami memiliki rasa cukup bersama-sama dengan Tuhan. Dengan cara kami harus membangun ibadah kami disertai dengan kebenaran yang mengoreksi diri kami, yang memperbaharui diri kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang dibentuk oleh nilai-nilai kerajaan Allah. Supaya akhirnya juga kami juga dibangun Tuhan untuk kami membangun ibadah kami di atas dasar pengabdian kami, bukan di atas transaksi jual beli. Supaya kami juga dibangun pada akhirnya bahwa ibadah kami harus dibangun kepada nilai-nilai kecukupan berdasarkan dengan keperluan-keperluan kami dan bukan tentang keinginan kami, sehingga kami menjadi jahat dan serakah dan kami menjadi Tuhan menghalalkan segala cara. Terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat-jemaat kami, teman-teman kami, mitra-mitra kami, pendukung-pendukung kami yang memiliki usaha dan mereka terkendala, pabrik mereka, usaha mereka, bisnis mereka. Tuhan, Engkau campur tangan. Berkati hati dan pikiran mereka untuk tenang dan penuh dengan ucapan syukur, sehingga dalam ketenangan itu mereka bisa mencari jalan keluar sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan. Berkati Tuhan keuangan mereka supaya mereka kemudian bisa membangun sektor ekonomi mereka, bisnis mereka, pabrik mereka, sehingga bisa produksi, bisa melakukan transaksi jual beli, dan bisa membayar pajak, bisa membayar bunga bank, bisa membayar karyawan mereka. Tuhan, Engkau bangun dan bangkitkan lagi usaha-usaha saudara-saudara kami. Saudara-saudara kami yang terkena PHK dan mereka tidak memiliki pekerjaan, tangan Tuhan juga campur tangan di sana. Tuhan memberkati para dokter, suster yang kena COVID-19. Tuhan memberkati supaya pada akhirnya COVID-19 ini dapat terurai. Tuhan, dan para dokter, suster tidak terjangkit.
Tuhan memberkati yang kena penyakit COVID-19 atau penyakit apapun juga. Keajaiban mujizat Tuhan menjamah dan menjawab mereka semuanya. Tuhan memberkati pakar virus supaya mereka menemukan antivirus COVID-19 dalam mutasinya yang baru juga. Tuhan memberkati Presiden kami Jokowi. Tuhan memberkati dengan kekuatan kesehatan, melindungi, menjagai dari anasir-anasir jahat, orang-orang yang berusaha memprovokasi atau berusaha menumbangkan dengan cara-cara yang tidak sesuai konstitusi. Kami patahkan rancangan-rancangan jahat, kami patahkan orang-orang yang bersekutu, yang berusaha untuk merancangkan jahat, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami taklukkan mereka semuanya di dalam kebenaran firman Allah. Tuhan memberkati hikmat marifat kepada Presiden kami Jokowi dan jajaran kementerian untuk mengurai dan memberikan solusi-solusi kebijakan-kebijakan supaya krisis ekonomi dan krisis kesehatan ini bisa terurai. Tuhan memberkati kota kami, memberkati bupati, memberkati camat, memberkati juga lurah, kepala desa, memberkati RW, RT, memberkati mereka semuanya. Tuhan memberkati usaha bisnis yang dilakukan di Cipanas, baik itu agrowisata, baik itu perhotelan, baik itu niaga, perikanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan semua usaha-usaha di wilayah Cipanas Engkau memberkati. Memberkati kota kami dilawat oleh Tuhan Roh Kudus. Memberkati pergumulan gereja kami. Tuhan, kami rindu untuk kami memiliki sebidang tanah dan gedung. Tuhan, kami tahu Engkau adalah supplier gereja kami. Kami merindukan bukan untuk gaya-gayaan, tetapi ada kelas-kelas pemuritan yang membutuhkan ruangan. Ada kelas-kelas pemuritan entrepreneur yang harus kami bangun supaya jemaat-jemaat kami juga memiliki kekuatan iman rohani, tetapi juga memiliki kekuatan bisnis. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk karya Tuhan yang luar biasa pagi ini. Kiranya berkat rohani, berkat jasmani dari Kristus Yesus menyertai kita semuanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.